Maka teman-teman semua, saya ingin katakan pada antum semuanya, dosa yang paling sulit untuk diampuni itulah dosa yang berhubungan dengan manusia. Dosa yang paling sulit untuk diampuni adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Nah, maka teman-teman semuanya, kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita datang kepadanya dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatan kita yang salah itu, berjanji berusaha maksimal tidak akan pernah mengulanginya, insya Allah Allah ampuni. Ya, ada sebuah kisah menarik. Karena dosa yang paling besar itu adalah tentang dosa yang berhubungan dengan manusia. Ada sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dia datang kepada Allah lalu berkata, ya Allah, tunjukkan kepada aku pelajaran tentang engkau berbuat adil itu seperti apa. Ya Allah, kata Musa, tunjukkan kepada aku berlaku buat adil itu seperti apa ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat bagaimana keadilan aku tegakkan. Akan kaget kamu kalau aku tunjukkan bagaimana keadilan itu ditegakkan. Apa kata Allah? Ayo jangan ngantuk dulu, sebentar saja nih. Apa kata Allah? Wahai Musa, kamu tidak akan kuat bila aku tunjukkan kepada kamu keadilanku, bagaimana aku menegakkan keadilan. Tapi Musa berkata, ya Allah, aku ingin mengetahui bagaimana engkau telah menegakkan sebuah keadilan. Baiklah, wahai Musa, kamu akan kutunjukkan bagaimana aku menegakkan keadilan di hari kiamat nanti. Dan di dunia aku tegakkan keadilan itu, wahai Musa, bukan hanya di kiamat, tapi di dunia juga. Saksikan wahai Musa, dengan catatan jangan protes, cukup perhatikan dari awal sampai terakhir. Baik ya Allah, di mana aku bisa menyaksikan engkau menegakkan keadilan itu? Kata Allah, pergilah ke Bukit Tur Sinai. Di bukit sana ada sebuah batu besar. Bersembunyilah engkau di belakang batu besar itu, dan di depan batu besar itu ada air yang mengalir yang amat sangat jernih. Dan di sana juga ada air mancurnya. Cukup engkau berdiam di belakang batu itu, menghadap ke air itu. Baik ya Allah, diberangkat dari Musa. Setelah berangkat Nabi Musa ke batu yang dimaksud oleh Allah SWT, Nabi Musa mulai mencari tempat posisi duduk yang paling bagus untuk menatap pertunjukan bagaimana keadilan ditegakkan oleh Allah SWT. Menghadap apa? Air. Duduk di sana sambil melihat. Kata Nabi Musa, belum ada apa-apa. Dia, gak ada apa-apa. Tiba-tiba dari kejauhan datang seorang pemuda bertunggang kuda. Pemuda bertunggang kuda dengan gagah duduk. Wah, bertunggang kuda datang ke sana. Kenapa? Dia merasa haus. Sesampainya di hadapan air itu, dia turun dari kudanya, dan Nabi Musa terus menyaksikannya. Turun dari kudanya, lalu dia pergi ke pinggiran air itu, lalu dia sambil jongkok, jatuhlah uang dari sakunya
sejumlah 1000 dinar. 1000 dinar di masa itu besar sekali. Katakanlah 1 dinar itu sekarang sekitar 100.000 rupiah. Berarti kalau 1000 dinar 10 juta kira-kira. Ya, kalau 10 dinar aja berapa? 100.000. Misalnya, ya lebih lah, katakanlah 10 juta jatuh, koin dinar jatuh, tapi dia nggak merasa jatuh. Namanya saja orang nggak kalau bahasa kita, tiba-tiba jatuh barangnya. Setelah dia minum, dia cuci muka, wajahnya dicuci, dia berangkat. Nabi Musa menyaksikan itu, dan Nabi Musa melihat persis bagaimana uang 1000 dinar itu jatuh dari sakunya ke dalam air, ceplok masuk. Oke, berangkat kembali, bawa kuda ini, dia naik ke kudanya, berangkat, pergi. Nabi Musa melihat aja. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam melihat ada 3 anak datang. 3 anak. 3 anak ini usianya mungkin masih sangat muda dan baru belajar dewasa, belum dewasa banget semuanya. 3 datang ke sana mau cuci kaki, bersih-bersih telinga, bersih-bersih wajah. Ya, perhatikan, biar barokah ini jangan tertawa. Satu langsung terjun ke dalam air, namanya anak-anak, ya, terjun ke dalam air. Tiba-tiba yang terjun itu dia menemukan uang. Dilihat, wah, 1000 dinar. Wah, senangnya mereka bertiga, dan mereka bertiga langsung simpan dan bersihkan. Namanya koin, nggak merusakkan. Dibawa oleh mereka bertiga, bahagiannya berpelukan tiga-tiganya, lalu pulang mereka. Nabi Musa terus melihat. Ya. Tidak lama kemudian, ya, datanglah seorang bapak-bapak yang usianya sekitar usia 60 tahun, berjalan dengan sangat pelan. Orang ini buta. Dia datang ke sana untuk mengambil air, lalu dia berwudu, dan dia sholat di pinggir air mancur itu. Sholat 2 rakaat. Ngapain? Dia datang ambil air, dia wudu dengan baik, lalu dia sholat di situ. Sambil dia sholat, tiba-tiba penunggang kuda yang pertama datang dengan lebih kencang tergembok, karena dia merasa dia tadi ketinggalan, kayaknya jatuh uangnya di situ, dia baru nyadar, makanya dia kembali. Begitu dia lihat orang itu di sana, dalam pikirnya apa? Pasti ini orangnya yang ngambil, pasti curi. Dia sholat, dia tungguin. Kenapa? Orang baru bentar banget, belum berapa lama. Kira-kira jaraknya baru setengah jam lah. Masih sangat cepat sekali. Dan itu kan tempat jarang sekali orang datang. Baru dia orang di sini, ditungguin. Lalu setelah itu dia ambil pedangnya. Lalu dia tanya, Pak Tua ini buta. Apakah kau mengambil uangku? Tidak, aku tidak melihat uangmu. Serahkan uang itu. Uang yang mana? Kata si buta. Uang yang jatuh dari sini. Aku pastikan uang itu pasti jatuh di sini. Karena sebelum aku datang dari sini, uang itu ada. Dan kamu adalah orang pertama setelah aku datang ke sini. Serahkan uang itu. Oh, tidak ada uangnya. Aku tidak ada uang. Sedangkan periksa semua. Oh, tidak mungkin. Pasti ada. Periksa. Tidak ada. Mati. Nabi Musa perhatikan. Kata Musa, ya Allah, kenapa dia dibunuh? Dia tidak mengambilnya. Dia tidak mengambilnya, ya Allah. Kenapa dia terbunuh, ya Allah?
Tiba-tiba apa yang terjadi? Si penunggang kuda ini, karena dia tidak menemukan uangnya, dia bunuh, dia cincang, dia mutilasi, lalu dia buang ke air itu. Nabi Musa melihat keadaan itu. Dalam keadaan tanya hatinya Musa, ya Allah, yang mencurikan bukan dia buta ya Allah. Kenapa dia? Kenapa dia yang dituduh lalu dibunuh ya Allah? Kenapa tak adil? Pulanglah. Tak tahan Nabi Musa melihatnya. Tak tahan Nabi Musa melihatnya. Kata Musa alaihissalam, ya Allah cukup. Aku tidak mengerti bagaimana kau menegakkan keadilan ini. Aku tak mengerti ya Allah. Kenapa seperti ini cara kau menegakkan keadilan? Padahal jelas yang tadi jatuh uangnya diambil oleh 3 anak itu. Mestinya 3 anak itu yang harus dia cari untuk dibunuh. Tapi kenapa ya Allah engkau justru mentakdirkan yang dibunuh adalah bapak tua yang tak bersalah? Justru dia dalam keadaan sholat menghadap kepada. Kenapa mestinya ya Allah dia yang sholat itu semestinya harus lebih engkau jaga? Tapi kenapa dia terbunuh ya Allah? Paham maksudnya? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wahai Musa, begitulah cara aku menegakkan keadilan dan takdir keadilanku. Tahukah engkau wahai Musa, Bapa yang buta itu dahulu ya dia adalah pekerja dan karyawan di dalam rumah orang kaya yang amat luar biasa kayanya, dan orang yang kaya itu amat soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya anak, dan anak-anaknya adalah 3 anak yang tadi datang untuk mengambil uang. Paham? Dahulu ketika dia bekerja di rumah orang kaya itu, orang soleh itu adalah majikannya, dan majikan itu adalah anaknya yang 3 tadi itu. Karena dulu di saat dia bekerja di sana dia sering melihat uang, karena keyakinan dan kejujuran si majikan, dia berprasangka baik kepada bapak tua buta itu. Lalu karena dia menginginkan harta bendanya, lalu dia membunuh majikan itu, membunuh ayah dari 3 anak tadi. Maka aku buat dia diadili di dunia dengan terbunuh kembali. Paham? Dan uang 1000 dinar tadi adalah dirampas oleh pemuda penunggang kuda tadi. Sedangkan 1000 dinar itu adalah uang milik harta warisan 3 anak kecil itu. Maka aku hendak mengembalikan 1000 dinar itu kepada 3 anak kecil itu dengan cara dia datang ke sana, untuk anak-anak itu mudah datang ke sana karena bermain air. Sementara pemuda penunggang kuda itu, karena dia awalnya tidak punya uang, lalu dia mencuri, maka aku buat kembali dia tidak punya uang, tetapi dia harus membayar kejahatannya dari kiamat nanti, karena dia telah membunuh bapak tua buta tadi. Begitulah wahai Musa, cara aku mengadili dan menegakkan keadilan